Mezbah bagian yang ketiga. Selama 3 minggu terakhir kita berbicara tentang mezbah. Dan bagian ketiga ini bagian yang menarik. Mari kita ulang sedikit lagi bahwa 3 minggu yang lalu kita semua belajar bahwa mezbah adalah tempat pertemuan atau otoritas di mana dunia roh bertemu dengan dunia fisik. Karena itu mari kita semua datang ke tempat ini dengan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh karena Tuhan bisa menolong kita. Tuhan bisa memberikan kelepasan di alam yang kita hidupi ini. Kita ingat peristiwa Hana yang tidak punya anak. Dia datang ke mezbah Tuhan secara kontinu dan Tuhan memberikan dia anak. Banyak yang dicerita Alkitab, banyak yang susah. Bahkan Gideon seorang penakut di depan mezbah Tuhan, Tuhan mengubahnya menjadi seorang pahlawan. Begitu banyak kisah di mana terjadi pertukaran jawaban Tuhan di mezbah. Bahkan di Yakub ditulis ada sebuah mezbah di Betel. Tempat itu tempat naik dan turun malaikat Tuhan. Saya ulangi lagi, mezbah di Betel itu naik malaikat dan turun. Jadi artinya apa? Doa dinaikkan, jawaban juga turun di situ. Kita lihat bahkan Zakaria di perjanjian baru, saudara lihat di LED ini. Malaikat Tuhan berdiri di sebelah mezbah pembakaran ukupan. Jawaban Tuhan ada buat Zakaria. Kita juga ingat mezbah adalah tempat perjanjian diaktifkan atau dipertahankan. Mezbah dapat memberi hal yang negatif atau juga positif dalam hidup kita. Mezbah memberikan kuasa secara kontinu dari perjalanan rohani kita. Nah, tema pada hari ini menarik sekali. Kalau kita memperhatikan setiap mezbah diadakan, maka setiap kali itu juga muncul kata perayaan. Kita lihat sebelah kiri atas, kita baca bersama-sama. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Kita lihat di sebelah kanan atas. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Muncul kata perayaan-perayaan. Sebelah kiri bawah saya bacakan. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Lalu yang sebelah kanan bawah 7 hari lamanya engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan. Kata perayaan-perayaan diulang terus. Perayaan-perayaan. Bahkan kita lihat aja di perjanjian baru. Kalau tadi perjanjian lama muncul banyak kata perayaan. Bahkan di perjanjian baru, Yesus memulai mujizatnya di mana? Pesta. Lalu ada orang dalam kekurangan, 5.000 orang tidak punya uang untuk makan, terjadi pesta juga di situ. Dari situ kita menangkap bahwa Alkitab memberi pesan bahwa pesta dan perayaan tidak hanya dilakukan oleh orang yang punya uang saja. Tetapi menjadi hak semua orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu pesta anak yang hilang. Dikatakan pestanya begitu meriah waktu anak yang hilang ditemukan kembali sampai kedengeran di luar. Waktu ada domba yang hilang ketemu, dibuat makan-makan. Waktu ada dirham yang hilang ketemu, dibuat lagi pesta makan-makan. Saudara melihat kesamaannya. Waktu Zakheus ditemukan, makan-makan juga di rumahnya. Bahkan Yesus sebelum disalib mengadakan perjamuan Paskah. Perjamuan itu ngapain sih? Makan dan minum. Bahkan kalau saudara tahu bahwa gereja yang tertua di seluruh ajaran kekristenan adalah gereja Katolik. Itu setiap minggu mereka mengadakan perayaan apa? Ekaristi. Bersama-sama tubuh dan darah Kristus mereka merayakannya sebuah pesta, sebuah perayaan. Saudara, saya kasih contoh sehingga di sini saya mau kasih contoh dulu teman Juju, mana Juju? Setiap kali kata mezbah muncul kata perayaan, muncul kata pesta. Bahkan 2 minggu yang lalu, saudara perhatikan, ini Juju, ini Juju nih. 2 minggu yang lalu kita bikin Idul Adha ya, semua ada. Saudara lihat ramai sekali di lingkungan. Semuanya potong kambing dan potong sapi, betul ya? Dan saudara tahu setelah potong kambing dan potong sapi apa yang terjadi?
Di seluruh lingkungan termasuk di RT saya juga dapat 1 kantong plastik isinya daging. Lalu di rumah kita masak gulai, hari itu ada perayaan dan pesta bagi semua. Jadi setiap kali ada kata mesbah, ada kata perayaan, ada pesta, ada sukacita. Dan sukacita hak semua orang, katakan amin. Nah, saya kasih contoh di sini. Ini namanya Jojo, dia youth dan juga pengerja di gereja. Saya kasih contoh, misalnya saja Jojo ini seorang kerjanya, misalnya dia belum dapat kerja, dia jadi pengamen. Dia jadi pengamen, dia enggak punya apa-apa, mungkin dia hanya tinggal sendirian, tapi dia jadi pengamen. Tapi hidupnya sedih terus, sedih dan menyalahkan semua, lalu dia mulai ngamen dan inilah modelnya, gimana kalau ngamen? Oh, mau dipegangin. Kasihan, kasihan. Nangis terus. Capek ya. Kasihan. Oke. Dengan profesi yang sama, tetapi kalau dia melakukannya dengan sebuah sukacita, dengan ada perayaan dalam hatinya, dengan profesi yang sama, coba gimana? Dalam suka dan duka, dalam suka dan duka, mari bernyanyi dalam suka dan duka. Gak hafal ya, taunya cuma suka dan duka ya. Oke, ini spontan banget saudara. Dan saudara lihat, terjadi perubahan atmosfer, bukan? Profesinya sama, keadaannya sama, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Karena itu ke gereja tidak hanya menangis terus, saudara. Tapi juga di gereja, Tuhan tadi titip pesan, ada juga waktunya kamu akan tertawa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo, karena sudah ada selanjutnya, kalau jualan, ayo jualan, gimana jualan? Kalau jualan, dia baru mulai jualan online, jual di TikTok aja, TikTok live nih misalnya. Tapi ya, aduh gak punya uang, sedih gitu, gimana coba jualannya? Ya guys, ini barang bagus aja sih, cuman ya belilah ya. Dia capek juga jualan. Udah. Udah. Ya beli, ayo. Udah capek aku. Ya, tapi kalau dia jualan dengan sukacita, dengan joyful. Mari dibeli, mari ayo. Ya ini aku udah capek banget, cuman beli. Ayo, ayo beli. Ini bagus banget loh. Ada yang mau beli? Oh nggak ada ya? Ada, ya. Oke, makan angin aja nih kayaknya hari ini. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Jonathan. Thank you juga Jennifer. Saudara melihat terjadi sebuah perubahan atmosfer. Terjadi perubahan happiness yang terjadi dan itu menyebar kepada kanan kiri kita. Katakan amin. Jadi kita belajar bahwa di rumah Tuhan tidak hanya sedih, ada waktunya juga sukacita. Dan Tuhan mengingatkan berkali-kali, buat perayaan. Ada pesta, ada perjamuan. Bahkan saudara lihat, Matius 25 ayat 21 tentang perumpamaan 5 talenta, 2 talenta ditulisnya begini. Well done, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang setia dan baik. Engkau telah setia dalam hal kecil dan aku akan memberikan kau kepercayaan. Lalu di ujungnya dia katakan, enter thou into the joy of the Lord. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam sukacita Tuhanmu. Katakan amin. Pada akhirnya nanti kita semua akan masuk dalam sukacita abadi. Joy of the Lord. Kekal. Kalau ujungnya seperti itu, kenapa kita tidak mulai senyum dari sekarang? Amin. Sedih terus. Nanti saya akan lanjutkan. Bahkan Yesaya 61 ayat 3. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk apa? Untuk apa? Pesta loh. Ini ayat Alkitab. Minyak untuk pesta. Ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya.
Kita lanjutkan, saudara baca bersama saya ayat ini, saya suka sekali. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagian. Lihat ayat ini. Kadang hidup kita bisa dapat noda, bisa dapat ludah. Tapi Tuhan berkata, ada juga bagianmu, yakni kamu akan mendapat dengan keras warisan 2 kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Muncul lagi. Padahal saat tadi perjanjian baru, ini di perjanjian lama. Endingnya sukacita. Jadi Tuhan itu di surga pasti banyak perjamuan demi perjamuan. Pesta demi pesta. Mari kita lanjutkan. Kita masuk dalam 4 poin sederhana. Tuhan itu berperan dalam kehidupan kita untuk kita dapat berpesta. Katakan amin. Ada ayatnya. Beberapa hari ini saya bergumul, Tuhan tunjukkan setiap ayat sehingga firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kami. Mari kita baca ayatnya 1, 2, 3. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Apa itu yang dicedok? Air cuci kaki. Dibawa dan Tuhan menjadikan itu anggur yang manis. Anggur itu lambang sukacita. Bahkan waktu Roh Kudus turun di upper room dikatakan mereka kepenuhan Roh Kudus seperti orang yang mabuk anggur. Karena Tuhan suka kalau anak-anaknya bersukacita. Jadi Tuhan itu berperan untuk membuat saudara bahagia, senyum dan bersukacita. Katakan amin. Kita lihat lagi selanjutnya. Bahwa pesta itu hak semua orang. Saya bacakan buat saudara. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana di perjamuan kawin itu. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu mengumpulkan sebagian orang. Semua orang, katakan semua orang yang dijumpainya di jalan. Seperti saudara ke gereja, ada yang dari jalan dari mana? Dari Gongseng, ada yang dari Cibubur, ada yang dari Cibinong dan sebagainya. Orang jahat dan orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu, ayat 11 baca bersama saya, ketika raja itu masuk, ayat saudara kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ayat 11, ketika tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dan marahlah raja itu. Ayat 13, dia katakan, ikatlah kaki tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kenapa Tuhan marah? Tuhan sudah buat pesta, berbagai jenis makanan disiapkan, tapi dia tetap lusuh seperti tadi Jojo. Bete mulu. Di rumah bete aja terus begitu. Dan itu mempengaruhi suasana penciptaan, sukacita awal yang Tuhan buat. Dia marah. Kamu sekalian aja. Perhatikan baik-baik saudara. Orang yang tidak pernah sukacita dalam hidupnya, bete aja terus, itu mempengaruhi sekitarnya. Seorang istri yang selalu merengut, bete terus, kurang terus, itu mempengaruhi kinerja suaminya. Seorang suami yang pulang kerja marah terus, tidak bersyukur terus, mempengaruhi mental daripada istri dan anak-anaknya. Betul saudara? Karena itu Alkitab berkata, mari belajar untuk sukacita. Mari saya akan lanjutkan lebih dalam lagi. Ini adalah cerita tentang perjamuan yang Tuhan undang, lalu Tuhan marah sama orang yang tidak pakai baju pesta. Tapi ada sambungannya, cerita yang sama, ini tadi di Matius, cerita yang sama ada di Lukas. Saya bacakan buat saudara, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah, mari baca siapa? Orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta,
dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Jadi dari sini kita mendapatkan pengertian bahwa pesta itu sungguh milik semua orang, termasuk orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Tidak hanya pesta bagian orang yang sukses, orang yang baru menang tender, orang yang punya uang lebih. Ternyata semua saudara ini diundang pesta untuk merayakan bersama Tuhan. Katakan amin. Dan yang menarik di sini adalah, saudara, kita belajar Alkitab hari ini. Orang miskin, ini ya satu levelnya. Orang miskin, lalu orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Alkitab mensejajarkan mereka satu level. Orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Saya cerita tadi pagi, ipar saya di Amerika itu dia stroke. Sehingga kemana-mana dia bawa stiker disable atau cacat. Dia malu. Sampai hari ini kalau saudara sentuh bagian itu dia akan menangis. Nah, tetapi menariknya di sini, saudara baca dan saudara ingat ini. Kenapa Tuhan mensejajarkan orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta itu satu level? Satu level. Karena orang miskin sering memukuli dirinya sendiri. Gua gak bisa, gua gak mampu, gua gak ada apa-apa. Gua gak akan berbahagia sebelum gua punya uang. Hari ini Alkitab berkata, bertobat. Kita masih punya kesehatan. Kita masih punya nafas. Kita punya sesuatu di dalam Tuhan. Bahkan dikatakan, berbahagialah orang yang miskin karena kamu masih punya kerajaan Allah. Itu firman pertama yang diucapkan Tuhan. Artinya orang yang miskin, halo, you have still everything else. Bukan berarti kamu miskin, kamu gak bisa bahagia. Bukan berarti kamu cacat, kamu tidak bisa bahagia. Kamu lumpuh, kamu tidak bisa. Masih bisa. Katakan amin. Ya, kita lanjutkan ya. Zakaria 3 ayat 4, mari kita baca. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Kita baca sama-sama. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Indah sekali. Nah, pesta seperti apa perbedaan dengan orang dunia? Ini bagian kedua. Kidung Agung 2 ayat 4 menuliskan, mari kita baca Kidung Agung 2 ayat 4, 1, 2, 3. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Mari kita baca 1, 2, 3. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Inilah pesta di dalam Tuhan berdasarkan kasih. Yesus memberikan salib berdasarkan cinta dan pengorbanan. Berdasarkan kasih. Jadi saudara kalau ada ulang tahun, saudara mengasihi suami, istri, ayo bikin syukuran sesuai dengan kemampuan kita. Katakan amin. Jangan, oh kita miskin lah, kita gak layak. Siapa bilang? Siapapun layak Pak, Bu, siapapun layak. Anda bersyukur, Anda cuma makan bakso bowo, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, katakan amin. You have all the rights. Kalau orang dunia, Alkitab mencatat satu kali kata pesta di pestanya anak bungsu yang ngawur. Pesta dunia yang salah menurut Alkitab itu pesta yang berfoya-foya. Keluarin uang sembarangan, lalu ditulis bersama pelacur-pelacur. Pesta anak bungsu. Yang menghabiskan uang membuat dia turun derajat seperti seekor babi. Apa bedanya? Kalau saudara perhatikan, pesta berfoya-foya dan pelacur-pelacur. Itu saudara akan mendapati satu hal. Tidak ada cinta di sana. Yang ada cuma hepeng. Betul nggak? Betul nggak? Saudara foya-foya, bayar koki, bayar penari semua. Semua itu datang karena duit lu. Para pelacur-pelacur datang, dia kira dia akan peduli dengan itu. Tidak. Tetapi pesta di dalam Tuhan dengan family kita, dengan keluarga kita, itu layak dirayakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Karena engkau mengasihi istri. Kalau ulang tahun belikan bakmi goreng. Ya, Intan makan bakmi goreng terus. Amin, saudara. Kita lanjutkan lagi yuk. Hidup adalah sebuah siklus, ini bagian ketiga. Yuk kita baca Keluaran 5 ayat 1 sama-sama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini adalah umat para budak, orang Israel ini, budak semua. Tapi di satu titik Tuhan bilang, ketemu Firaun. Minta mereka keluar sejenak dari kehidupan mereka yang ditekan. Sejenak keluar. Pestalah bersama dengan aku. Rayakanlah bersama dengan aku. Bersama dengan Tuhan. Tadi mama saya bilang, sampaikan ke jemaat. Pesta bersama dengan Tuhan. Saudara lihat, setiap pesta Tuhan hadir di sana. Pesta anak bungsu dia ada. Betul ya? Pesta di Sakeus dia ada. Waktu budak ini mau pesta pun bersamaku merayakan bersama dengan aku. Jadi kalau saudara buat perayaan, libatkan Tuhan. Dia hadir di sana. Jadi budak pun berhak mengadakan perayaan. Lalu lihat Mazmur 42 ayat 5. Sebuah kisah tentang Daud yang sedang susah. Dia menulis begini. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kebadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan itu. How? Saya sedang sedih Tuhan, bagaimana? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi saya titip pesan buat saudara. Sekali lagi Tuhan akan menolong saudara. Sekali lagi. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Kembali lagi tadi saya cerita si Jojo tadi yang berperan di sini. Meskipun dia sebagai pengamen atau penjual baju online. Kalau pagi-pagi dia bangun, dia udah bete, udah bad mood semua. Maka harinya akan buruk semua. Tetapi coba pagi-pagi dia gembira, dia bersuka cita. Maka dia dapat berkat, dia bersyukur, dia bersyukur. Saya akan lanjutkan. Lalu kita akan masuk ke sebuah cerita yang indah sekali. Di mezbah Tuhan, ini bagian keempat. Di mezbah Tuhan ada sukacita. Katakan amin. Mazmur 16 ayat 11 dituliskan, saudara baca ini. Bagian keduanya. In thy presence is fullness of joy. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang penuh. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang penuh. Tuhanlah sukacita kita. Katakan amin. Tadi pagi saya baca sebuah tulisan begini. Kalau sukacita tergantung sumbernya, maka Tuhan itu sumber yang tidak akan pernah habis. Tapi kalau sukacita saudara tergantung kepada uang, kalau uangnya habis, sukacita saudara akan habis. Kalau sumber sukacita saudara adalah pacar saudara, kalau pacar saudara putusin, sukacita saudara habis. Hari ini kita pindahkan sukacita kita ke Tuhan. Lalu yang kedua, di mezbah Tuhan ada sukacita. Ada ayat berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sukacita itu ada di dalam perkataan Tuhan pencipta kita. Sukacita ada dalam firman Tuhan. Sukacita sejati ada dalam firman Tuhan. Saya tutup teman-teman pemusik silahkan. Ada seorang profesor dari Eropa.
Dan dia membawakan ini di TEDx. Saudara bisa search di YouTube dan ini real. Bahkan ini menjadi dasar beberapa perusahaan internasional seperti Google dan lain-lainnya menjadikan ini dasar research mereka dan perubahan yang mereka lakukan dan luar biasa. Profesor perempuan ini, dia sangat curious, dia sangat penasaran dengan kata joy, sukacita. Dia tidak melibatkan religi atau agama ataupun Bible. Lalu dia mulai membuat research, dia mau tahu joy itu di mana, where is joy, what is joy, how to be joy, what is the feeling, dia penasaran sekali dengan kata joy. Lalu dia mulai research, dia pergi ke stasiun, dia naik pesawat, dia tanya orang sebelahnya, di mana joy, apa yang membuat engkau joy, berbahagia, engkau sukacita, apa sih? Dia naik pesawat, naik terus tanya kepada orang-orang di sekolah, anak kecil, orang tua dengan berbagai umur. Dan muncullah beberapa hasil researchnya. Saudara sukacita nggak lihat gambar ini? Wow, sebuah es krim dengan meses yang berwarna-warni. Kebanyakan menjawab seperti ini. Lalu dia kumpulkan lagi. Yang kedua terbanyak adalah dia melihat sebuah kembang api dan ini adalah universal ya, saya bilang universal ya. Membuat saudara semua, bahkan rakyat juga bahagia, siapapun miskin, kaya, nggak punya. Wah, sukacita, joy. Lalu dia terus kumpulkan sampel-sampel dan dia berusaha mengumpulkan data-datanya. Dia mengumpulkan, kata joy itu ditemukan dalam gambar-gambar ini. Saudara lihat ada balon yang berwarna, perusutan sebelah kiri bawah, bunga matahari, balon. Rata-rata antara umur tua, umur punya uang, gak punya, semua seperti ini. Lalu dia mulai curious, dia mulai penasaran. Kalau joy itu seperti ini, lalu kenapa kantor sekolah seperti ini? Saudara mulai lihat, why? Kok berbeda? Kalau pendapat semua orang joy adalah seperti colorful tadi. Kenapa harus orang itu membuat seperti ini? Bahkan institusi-institusi besar, sekolah-sekolah yang penuh dengan stres. Ini semua kalau saudara lihat nih, ada hospital, rumah sakit, meja meeting, semuanya itu stres duluan. Sesuatu yang hitam putih, tegak lurus, stres semua. Lalu dia membuat sebuah gambar yang saya sangat diberkati. Kalau saudara melihat gambar ini adalah satu titik konfeti. Saudara kan biasa aja ya. Tapi bagaimana kalau saudara lihat ini? Rasa joy mulai keluar. Lalu dia tulis hasil summary-nya. Dia bacakan ini. Dan satu stadion berisi orang-orang pandai di universitas. Semua berdiri dan tepuk tangan. Ternyata Tuhan itu menciptakan warna banyak. Sekali lagi, di rumah Tuhan hidangan itu banyak. Tetapi dia menuliskan warna itu demikian banyak. Matahari bersinar pagi hari, indah sekali. Rumput yang hijau saudara injak dengan kaki, indah sekali. Kicauan burung yang dengar di telinga saudara, itu indah sekali. Semerbak bau bunga di taman, itu indah. Tetapi kebanyakan manusia, dia mencatatkan ini. Kebanyakan manusia modern mencatatkan kebahagiaan itu dua hal. Kalau kamu gak punya uang, kamu gagal. Kalau kamu punya uang, kamu disebut sukses. Cuma dua. Itulah yang mengakibatkan manusia tidak bisa melihat bahwa ternyata hidup itu banyak warna.
So much color. Kalau saya lihat istri saya baru sadar dia ini penuh dengan warna. Baik, bisa ngatur, kadang galak juga. Kadang cemburuan juga. Apalagi? Banyak hal, tapi dia berwarna. Dan saya menyadari setiap warna itu happiness. Banyak orang mendefinisikan joy itu dengan uang. Kesuksesan, jabatan. Saya lihat, saudara hanya melihat satu linear. Tapi saya mau katakan di rumah Tuhan. Colorful. Berwarna. Rambut putih. Om, saudara, itu indah loh. Apalagi bakso bowo, saudara, pakai saus tomat itu indah loh. Hei, saudara nggak punya uang, tapi anak saudara bisa sekolah. Haleluya loh, itu colorful. Ada anak-anak, beberapa anak-anak berdoa kemarin saya lihat dia menangis sambil sukacita, keterima. Ada yang saya mau jadi jaksa Pak, keterima. Ada satu keterima di Universitas Negeri mana tuh? Si Kevin keterima. It's a colorful life. Gak cuma soal uang, maka itu firman Tuhan tadi berkata, miskin itu bukan semuanya selesai di situ. Tapi kamu rasa kamu cacat, lumpuh, buta semua. Halo, be happy. Sampai hari ini kita gak janjian pakai baju merah semua. Amin, saudara. Profesor ini tutup dengan gambar terakhir. Dia katakan bahwa dalam seluruh evolusi kehidupan, tumbuhan dan sebagainya, ternyata warna itu melambangkan energi yang diberikan Tuhan. Dia memberikan frekuensi energi. Merahnya apel, kuningnya rainbow, itu semua memberikan sukacita buat kita. Amin, saudara. Saudara bisa menemukan hal-hal yang bisa membuatmu sukacita pagi ini. Amin. Saya juga, saudara lihat saya lucu-lucu gini, saudara bisa ketawa juga. Thou wilt show me the path of life. Engkau akan menunjukkan jalan kehidupan. Lalu dia katakan, dalam hadiratmu ada sukacita yang penuh. Jadi sukacita, ingat, bukan cuma satu titik ya. Ada banyak, merah, kuning, hijau, biru, semua. Bu Samana Dewi, jangan sedih lagi. Ruben udah punya anak, ya kan? Udah punya cucu, lucu-lucu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini, saya mengundang kita semua merayakan Tuhan. Amin. Dan saya biasa tutup dengan sebuah lagu worship. Hari ini saya mau tutup dengan sebuah lagu pujian. Dan di dalam pujian ini, lagu tadi kita gak cuma tepuk tangan aja, tapi kita juga colorful, bergerak ke kanan, ke kiri. Gimana tadi? Saudara siap? Dan pulanglah dengan sukacita dari Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.